Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih untuk siang hari ini, kesempatan kembali Engkau berikan kepada kami. Kami akan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus yang akan pimpin perenungan firman Tuhan di siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca dari kitab Keluaran pasal yang ke-13. Saya akan bacakan ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Lembaga Alkitab memberikan judul Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita di hari ini saya berikan judul penyertaan Tuhan bagi umat yang dikasihinya. Saudara, kalau kita perhatikan pembacaan tadi bercerita sesaat setelah bangsa Israel diizinkan atau dilepaskan oleh Fir'aun. Walaupun kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, kita melihat bahwa Fir'aun berubah pikiran dan akhirnya mengejar kembali bangsa Israel. Tapi kalau kita perhatikan pembacaan tadi, menceritakan sesaat setelah itu Fir'aun mengizinkan bangsa Israel keluar. Bangsa Israel melakukan suatu perjalanan yang kalau kita perhatikan, mereka melakukan perjalanan tanpa persiapan yang cukup. Saudara, mereka diizinkan keluar dan mereka langsung segera melakukan persiapan dan mereka langsung keluar dari Mesir tanpa persiapan yang cukup. Dan kalau kita perhatikan, mereka juga tidak mengetahui atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang perjalanan yang akan mereka lalui. Saudara, di situ memang kebanyakan orang pada zaman itu ada jalur terdekat dari Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan, tanah Kanaan itu, dan jalan itu adalah melalui negeri orang Filistin. Tapi pembacaan tadi menjelaskan bahwa Tuhan tidak membawa umat Tuhan melalui jalan tersebut, tetapi dikatakan Tuhan membawa mereka berputar melalui padang gurun. Saudara, jadi bangsa Israel melakukan suatu perjalanan tanpa perbekalan yang cukup, tanpa ketersediaan makanan yang cukup, tanpa persiapan yang cukup, dan mereka juga melakukan perjalanan tanpa pengetahuan yang cukup tentang rute, tentang perjalanan yang akan dilalui. Kenapa? Karena mereka dibawa menuju padang gurun, bukan perjalanan seperti kebanyakan orang pada saat itu. Seandainya bangsa Israel dibawa oleh Tuhan melalui jalan orang Filistin, melalui negeri orang Filistin, mungkin mereka bisa memperkirakan dari Mesir sampai Kanaan kira-kira berapa waktu lama, perbekalan apa yang harus disiapkan, kira-kira resiko apa yang akan ditemui dalam perjalanan, waktu tempuh yang akan mereka jalani kira-kira berapa lama, mereka sudah tahu. Tapi kalau kita lihat, Tuhan tidak membawa mereka melalui jalan itu, tapi Tuhan membawa mereka melalui jalan berputar. Saudara, kita sekarang ada di awal tahun 2023. Kita mungkin juga seperti bangsa Israel.
kita masuk dalam perjalanan, kita tidak punya persiapan mungkin yang cukup, bahkan kita tidak tahu seperti apa jalan atau perjalanan apa yang akan kita lalui di tahun 2023 ini. Saudara, tapi dari kejadian ini, dari pembacaan ini kita bisa belajar bahwa betul Tuhan memang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir melalui jalan yang berputar, bukan melalui jalan favorit pada saat itu, ya jalan terdekat. Walaupun itu kebanyakan orang berpikir seperti itu, tapi Tuhan membawa bangsa Israel berputar. Kadang-kadang ketika kita menghadapi persoalan pergumulan, kita juga pengennya jalan yang favorit yang kita ambil, ya jalan yang paling cepat, yang paling murah, yang paling mudah, yang tanpa risiko. Dan ketika kita dibawa kepada jalan yang justru kita tidak tahu perjalanan seperti apa, kita bisa saja menjadi bimbang dan ragu, bahkan mungkin cemas dan takut seperti umat Tuhan. Tapi dari pembacaan ini kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak lepas tangan begitu saja. Memang Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir berputar melalui jalan di padang gurun. Betul memang jalan yang ditetapkan oleh Tuhan membuat bangsa Israel tidak tahu apa yang akan mereka temui sepanjang perjalanan. Tetapi satu hal yang harus kita tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan membuktikan penyertaan terhadap mereka. Dan penyertaan Tuhan kalau kita lihat dari pembacaan tadi, ya muncul dalam bentuk tiang awan yang memimpin umat Tuhan pada siang hari, dan juga tiang api yang memimpin umat Tuhan pada saat malam hari. Saudara, kalau kita bicara tentang awan di dalam perjanjian lama, ya itu bisa menjadi lambang kemuliaan Tuhan. Kalau kita baca Keluaran 16 ayat yang ke-10, ya awan itu melambangkan kemuliaan Tuhan. Sebaliknya api, kalau kita baca dalam Keluaran 3 yang kedua, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam api di semak, ya, jadi api itu melambangkan kehadiran Tuhan. Jadi saudara, yang bisa kita pelajari renungan kita di siang hari ini, betul kita tidak tahu jalan apa yang akan kita tempuh, jalan apa yang akan kita lalui, yang sudah Tuhan tentukan bagi kita di tahun ini. Tapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa Tuhan akan terus memimpin kita dalam kemuliaan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan terus hadir seperti Tuhan juga memimpin umat Israel dalam bentuk tiang awan pada siang hari dan tiang api pada saat malam hari untuk memastikan mereka tetap bisa berjalan. Jadi saudara, yakinilah di tahun 2023 ini Tuhan tetap hadir memimpin kita, dan kehadiran Tuhan, pimpinan Tuhan akan memastikan kita semuanya mampu menjalani tahun 2023 ini. Sekalipun ada banyak prediksi, ada banyak kesulitan yang mungkin kita temui, percayalah Tuhan ada bersama dengan kita, dan kehadiran Tuhan, pimpinan Tuhan akan mampukan kita semuanya menjalani hari demi hari di tahun 2023 ini. Kita belajar dari pimpinan Tuhan yang juga Tuhan lakukan kepada umat Tuhan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Tuhan berkati kita semuanya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk renungan singkat di siang hari ini. Mari Roh Kudus resapkan firman Tuhan pada hati setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh bisa memahami, mengerti, tapi kami hidup di dalam firman Tuhan, menjalani tahun baru ini, tahun 2023 ini dengan keyakinan bahwa Engkau memimpin kami, dan pimpinan Tuhan akan memastikan kami melalui, melewati hari demi hari di tahun 2023 ini. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin.